5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah adik-adik yang hebat, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial pada Kurikulum Merdeka kelas 4 bab 1 Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi untuk materi jenis akar dan fungsinya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam atau lebih mengenal tentang akar dan fungsinya. Nah, mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kita akan bersama-sama mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Nah, untuk tujuan pembelajaran 2 dan 3 akan kita bahas di video selanjutnya. Adik-adik, masih ingatkah kalian bagian-bagian tumbuhan? Yuk kita ingat lagi. Nah, gambar A ini adalah bunga. Lalu yang B ada daun. Yang C ada buah. Yang D ada akar. Dan yang E ada batang. Ini adalah bagian-bagian pada tumbuhan. Untuk bunga dan buah, tidak semua tumbuhan ada bunga dan buahnya ya adik-adik. Adik-adik, apa saja sih manfaat tumbuhan bagi manusia? Nah, ini adalah contoh manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, tentunya tumbuhan itu sebagai sumber bahan pangan ya. Kita kan biasanya makan sayuran. Nah, sayuran itu kan termasuk dalam tumbuhan. Lalu yang kedua, manfaat bagian tumbuhan bagi manusia adalah sebagai bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi ya. Misalnya perabot rumah yang terbuat dari tanaman itu adalah kursi, meja, pintu. Itu kan dari kayu. Kayu itu berasal dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dipakai adalah batang. Nah, itu yang merupakan contoh perabot rumah dari bagian tumbuhan yaitu batang. Lalu manfaat yang ketiga bisa juga sebagai bahan pembuat obat-obatan. Nah, tanaman di sekitar kita ada yang digunakan untuk membuat obat-obatan seperti pohon minyak kayu putih dan jamu tradisional misalnya ya. Ada beras kencur, lalu itu kencurnya dari tumbuhan, lalu ada pepaya. Nah ya adik-adik ya, daun pepaya itu juga untuk obat-obatan. Nah sekarang adik-adik yang hebat, apakah adik-adik tahu nih fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan? Nah kali ini kita ingat kembali fungsi dari bagian-bagian tumbuhan ya. Kalau daun itu adalah tempat untuk membuat makanan atau proses fotosintesis. Untuk bunga fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan pada tumbuhan. Sedangkan fungsi batang adalah menghantarkan air dan zat mineral ke seluruh bagian tumbuhan. Fungsi akar adalah menyerap air dan zat mineral dari dalam tanah. Dan fungsi buah adalah untuk tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Nah itu tadi fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan.
Adik-adik yang hebat, coba nih kalau kalian gali sedikit tanah pada tumbuhan di dalam pot, maka kita akan menemukan bagian tumbuhan yang bernama akar ya. Nah, akar yang ada di dalam tanah. Nah, akar itu adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Jika akar dipotong adik-adik, maka tumbuhan tidak bisa mengambil air, tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah, dan pastinya tumbuhan itu akan mati adik-adik. Apakah kalian tahu apa ya fungsi akar bagi tumbuhan? Fungsi atau kegunaan akar. Yang pertama adalah untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Lalu yang kedua untuk menyerap air dan zat mineral atau zat hara dari dalam tanah. Dan yang ketiga, pada tumbuhan tertentu adik-adik, akar itu digunakan sebagai tempat cadangan makanan. Nah, ini adalah kegunaan atau fungsi dari akar. Sekarang, tumbuhan apa saja yang menyimpan cadangan makanan di akar? Nah, kalau tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di akar, berarti akarnya nanti bisa kita makan adik-adik. Contohnya adalah pada tumbuhan, ya ini adalah kentang. Lalu ada wortel. Berikutnya ada tumbuhan singkong. Nah, ini adalah tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di akar. Adik-adik yang hebat, berdasarkan bentuknya, akar itu dibedakan menjadi dua loh. Ada akar serabut dan akar tunggang. Nah, ini adalah contoh gambar bentuk akar. Ada akar tunggang, lalu ada akar serabut. Nah, kita bahas bersama-sama ya adik-adik ya. Yang pertama kita bahas tentang akar tunggang. Nah, akar tunggang itu seperti ini adik-adik. Akar tunggang itu merupakan akar utama yang tumbuh dari biji. Akar ini itu tegak ke bawah dan dari akar utama akan keluar cabang akar. Ya, ini adalah akar tunggang. Nah, akar tunggang ini adik-adik ada pada tanaman wortel. Ya, tanaman wortel ini memiliki akar tunggang. Tanaman wortel ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Maka wortel yang kita makan itu adalah akarnya. Nah, sekarang contoh tumbuhan yang berakar tunggang selain wortel. Ada tumbuhan pohon jati, lalu ada pohon jeruk, ada pohon beringin adik-adik. Ini contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang. Berikutnya ada akar serabut. Nah, ini adalah gambar akar serabut adik-adik ya. Mungkin kalian pernah melihat akar serabut ini. Nah, akar serabut ini merupakan akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya itu bergerombol sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Ya, bergerombol atau berserabut seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, bagaimana jika cadangan makanannya itu disimpan di akar serabut? Kalau tadi kan disimpan di akar tunggang ya, itu adalah wortel ya. Kalau yang disimpan di akar serabut jadinya akan seperti tanaman singkong ini adik-adik. Ya, setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Nah, berarti tanaman singkong atau pohon singkong ini termasuk berakar serabut. Lalu contoh tumbuhan lain yang berakar serabut apa? Nah, ada pohon pepaya, ini berakar serabut. Lalu ada pohon kelapa ya, dan ada pohon
jagung ya. Ini semua tumbuhan yang memiliki akar serabut. Nah, adik-adik sudah paham ya contoh tumbuhan yang berakar tunggang dan contoh tumbuhan yang berakar serabut serta fungsi dan kegunaan dari akar. Demikian tadi adik-adik, kita sudah pelajari bersama tentang jenis akar dan fungsinya pada tumbuhan. Semoga kalian paham apa yang Kak Citra sampaikan dan kalian bisa mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kalian untuk menentukan jenis akarnya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Sampai jumpa lagi dan Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.